Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naya Rizky Akilah dengan NIM 0603524048. Di sini saya akan menjelaskan tokoh psikologi transpersonal yang bernama Charles T. Tart. Charles T. Tart lahir 1937, adalah seorang psikolog dan parapsikolog Amerika yang dikenal dengan karya psikologinya tentang sifat kesadaran. Sebagai salah satu pendiri bidang psikologi transpersonal dan penelitiannya dalam parapsikologi. Pengaruh di bidang psikologi. Charles adalah seorang praktisi meditasi yang aktif dan sering berbicara tentang pentingnya pengalaman langsung dalam memahami spiritualitas. Ia terus memberikan kontribusi melalui tulisan, ceramah, dan penelitian di bidang kesadaran hingga saat ini. Charles T. Tart memiliki pengaruh besar dalam mendefinisikan psikologi transpersonal sebagai bidang yang sah dalam ilmu pengetahuan. Ia juga mempromosikan dialog antara sains dan agama dengan tujuan memahami pengalaman manusia secara menyeluruh. Kontribusi dalam psikologi. Yang pertama, penelitian tentang kesadaran yang berubah. Tart dikenal karena eksperimennya yang mendalam tentang pengalaman kesadaran yang berubah, termasuk meditasi, mimpi, dan pengalaman keluar dari tubuh atau out of body experience. Yang kedua, psikologi transpersonal. Sebagai salah satu pelopor psikologi transpersonal, Tart mengeksplorasi cara-cara di mana pengalaman spiritual dapat diintegrasikan ke dalam pemahaman ilmiah tentang pikiran manusia. Yang ketiga, model sains dan spiritualitas. Ia sering membahas bagaimana pendekatan ilmiah dapat digunakan untuk mempelajari fenomena spiritual tanpa mengabaikan dimensi subjektifnya. Karya utama Charles. Yang pertama, Altered State of Consciousness, 1969. Buku ini adalah antologi yang menjadi salah satu karya klasik dalam studi kesadaran yang berubah. Yang kedua, Transpersonal Psychology, 1975. Buku ini mengeksplorasi berbagai pendekatan dalam psikologi transpersonal. Yang ketiga, The End of Materialism, yaitu 2009. Dalam buku ini, Tart berargumen bahwa sains tidak perlu bertentangan dengan spiritualitas dan menyarankan kerangka kerja baru untuk memahami fenomena spiritual. John Rowan. John Rowan adalah seorang psikolog dan penulis asal Inggris yang dikenal karena kontribusinya dalam bidang psikolog humanistik dan berkembang pribadi. Lahir pada tahun 1925, Rowan aktif mengembangkan teori dan konsep yang berfokus pada psikologi transpersonal, yang melihat pengalaman spiritual sebagai bagian penting dalam kehidupan manusia. Dia juga berperan dalam memperkenalkan konsep self-plural atau diri jamak, yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki banyak aspek atau diri yang berbeda. Dalam karirnya, Rowan menulis banyak buku dan artikel ilmiah yang mengeksplorasi berbagai aspek psikologi, termasuk kesadaran, kreativitas, dan spiritualitas. Karya utama John Rowan dalam bidang psikologi. Yang pertama, The Transpersonal, Psychotherapy and Counseling. Buku ini membahas psikologi transpersonal, yaitu pendekatan yang menggabungkan aspek spiritual dalam terapi dan konseling. Dalam buku ini, Rowan mengeksplorasi bagaimana pengalaman spiritual dapat menjadi bagian dari proses penyembuhan psikologis. Yang kedua, ada The Reality Game, A Guide to Humanistic Counseling and Therapy. Dalam buku ini, Rowan membahas berbagai teknik dan pendekatan dalam konseling humanistik. Buku ini menjadi panduan bagi para praktisi dalam menerapkan teori psikologi humanistik dalam praktek terapi. Yang ketiga ada Healing the Male Psyche, Therapy as Esthetician. Buku ini berfokus pada psikologi pria, terutama terkait dengan maskulinitas dan proses penyembuhan psikologis. Rowan melihat terapi sebagai bentuk inisiasi untuk pria dalam memahami emosi mereka secara mendalam. Yang keempat ada Ordinary Aesthetic, The Diagnosis of Humanistic Psychology. Buku ini adalah pengantar komprehensif tentang psikologi humanistik, membahas berbagai pemikiran penting dalam aliran ini, termasuk konsep diri, kreativitas, dan kebebasan. Kontribusi John Rowan dalam psikologi. Yang pertama, pengembangan psikologi transpersonal. John Rowan adalah salah satu pelopor dalam psikologi transpersonal, cabang psikologi yang memandang pengalaman spiritual dan transendensi sebagai bagian penting dari kesehatan mental dan kesejahteraan individu. Rowan mempromosikan integrasi elemen spiritual dalam terapi, memperluas pemahaman bahwa kesehatan mental mencakup lebih dari sekedar aspek emosional dan kognitif, tetapi juga pengalaman yang bersifat spiritual. Yang kedua, psikologi gender dan maskulinitas. Dalam bukunya Healing the Male Psyche,
Terapi as attention, Rowan mengeksplorasi psikologi pria dan proses penyembuhan emosional serta pembentukan identitas maskulin. Dia melihat pentingnya inisiasi atau perjalanan emosional bagi pria dalam memahami dan mengatasi sisi emosional serta spiritual seperti mereka. Yang ketiga ada konsep subpersonalities atau diri jamak. Rawan memperkenalkan konsep subpersonalities atau diri jamak yang menjelaskan bahwa setiap individu memiliki beberapa diri atau aspek yang berbeda. Menurutnya, seseorang tidak memiliki satu identitas statis tetapi memiliki banyak sisi atau diri yang muncul dalam konteks yang berbeda. Konsep ini membantu praktisi dalam memahami dan bekerja dengan klien secara lebih dinamis, mengintegrasikan berbagai aspek diri mereka untuk mencapai keseimbangan. Yang keempat, ada promosi psikologi humanistik. Melalui karya seperti The Reality Game dan Ordinary Ecstasy, Rawan mempopulerkan prinsip-prinsip psikologi humanistik seperti fokus pada pengembangan pribadi, aktualisasi diri, dan potensi manusia. Rawan memperkenalkan cara-cara praktis bagi para terapis untuk mengintegrasikan teori humanistik dalam praktik terapi sehari-hari. Robert Frager, nama lengkap Robert F. Frager, pendidikan PhD dalam psikologi dan universitas. Pelatihan di bidang psikologi humanistik dan transpersonal. Posisi dan jabatan profesor dan peneliti dalam psikologi humanistik dan transpersonal. Direktur institusi atau program keahlian psikologi humanistik, psikologi transpersonal, pengembangan diri. Karya utama dalam bidang psikologi, Essential Issues in Transpersonal Psychology. Buku yang membahas aspek spiritual dan transpersonal dalam psikologi serta pengaruhnya terhadap pengembangan individu. The Transpersonal Spirituality in Psychotherapy and Counseling. Sebuah karya yang menjelaskan bagaimana aspek transpersonal dapat diterapkan dalam terapi dan konseling. Artikel dan penelitian. Frager banyak menulis tentang psikologi transpersonal, memberikan kontribusi pada pengembangan pemahaman tentang pengalaman manusia di luar batasan fisik dan mental, pelatihan dan workshop, mengadakan banyak pelatihan untuk psikolog dan terapis tentang psikologi humanistik dan transpersonal. Kontribusi dalam psikologi Robert Frager, permasyarakatan psikologi transpersonal. Frager memperkenalkan dan mempopulerkan psikologi transpersonal di dunia akademis dan praktik terapi. Pendekatan holistik dalam terapi menerapkan pendekatan yang mengintegrasikan tubuh, pikiran, dan jiwa dalam proses terapi. Diri dan potensi manusia. Berfokus pada membantu individu mencapai potensi tertinggi mereka melalui pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri. Pendidikan dan pelatihan berperan dalam pelatihan psikologi dan terapis untuk mengintegrasikan spiritualitas dan pengalaman transpersonal dalam praktik mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Aisyah Umaira dan di sini saya mau membahas tentang Ken Wilber. Ken Wilber kelahiran 31 Januari 1947 di kota Oklahoma, Amerika. Kenneth Earl Wilber II adalah seorang ahli teori dan penulis Amerika tentang psikologi transpersonal dan teori integralnya sendiri. Sebuah gizi 4 kuadrat yang dimaksudkan untuk mencakup semua pengetahuan dan pengalaman manusia. Ken Wilber sering disebut sebagai Einstein studi kesadaran. Ken Wilber adalah seorang sarjana terkemuka dari tahap integral perkembangan manusia. Ken Wilber juga merupakan pendiri Integral Institute yang merupakan organisasi pertama yang didedikasikan sepenuhnya untuk kemajuan dan penerapan pendekatan integral dalam kaitannya dengan isu-isu global kontemporer. Lembaga ini dibentuk bekerja sama dengan lebih dari 200 akademisi dan pakar yang mengkhususkan diri dalam bidang pendidikan, politik, bisnis, kedokteran, psikologi, spiritualitas, serta hukum dan peradilan pidana. Pada tahun 2007, Wilber mendirikan Integral Life, pusat media sosial yang didedikasikan untuk berbagai visi integral dengan komunitas di seluruh dunia, serta mendokumentasikan dan mengkatalisasi kemajuan gerakan integral. Kontribusi Ken Wilber di bidang psikologi.
Ken Wilber berkontribusi pada bidang psikologi dengan teori integral kesadarannya yang mencakup beberapa hal diantaranya. Yang pertama, psikologi transpersonal. Wilber mengusulkan bahwa kita sedang menuju masyarakat integral yang menghormati semua bentuk organisasi manusia, dari yang mitis atau religius hingga yang agraris, ilmiah, dan postmodern. Kedua, tahap-tahap kesadaran. Wilber mengelompokkan tahap-tahap kesadaran menjadi para-personal, personal, dan transpersonal. Menurutnya, semua struktur mental ini saling melengkapi dan sah. Kemudian yang keempat, model 4 kuadrat. Wilber menggunakan model 4 kuadrat untuk membagi semua ilmu dan pendekatan terhadap pengetahuan. Yang terakhir, teori integral. Wilber menggabungkan model yang tampaknya tidak kompatibel untuk menghasilkan wawasan yang lebih kuat tentang perkembangan psikospiritual. Ide-ide Wilber banyak terinspirasi dari karya Arthur Koestler dan Abraham Maslow tentang aktualisasi diri. Karya Ken Wilber. Karya utama Ken Wilber di bidang psikologi adalah Integral Psychology yang diselesaikan pada tahun 1999. Selain itu, ia juga menulis A Theory of Everything pada tahun 2000 yang mencoba menjabatani bisnis, politik, sains, dan spiritualitas dengan teori-teori psikologi perkembangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Lutfia dari Prodi Psikologi kelas PI 24B. Kali ini saya akan membahas salah satu tokoh psikologi transpersonal, yaitu Abraham Maslow. Abraham Maslow adalah teoretikus yang banyak memberi inspirasi dalam teori kepribadian. Ia juga seorang psikologi yang berasal dari Amerika dan menjadi seorang pelopor aliran psikologi humanistik. Ia terkenal dengan teorinya tentang hierarki kebutuhan manusia. Maslow lahir pada 1 April 1908 di Brooklyn, New York, lalu meninggal pada 8 Juni 1970 di California. Maslow dibesarkan dalam keluarga Yahudi Rusia dengan orang tuanya yang tidak mengenyam pendidikan tinggi. Ayahnya, Samuel Maslow, bekerja sebagai pembuat barel dan pembuat pakaian. Ibunya, Roskilovsky Maslow, adalah seorang ibu rumah tangga. Maslow memulai pendidikan tingginya di City College of New York, kemudian pindah ke University of Wisconsin di Madison, di mana ia meraih gelar sarjana dalam bidang psikologi. Kontribusi Abraham Maslow dalam bidang psikologi. Yang pertama yaitu teori hierarki kebutuhan. Ini adalah model yang mengklasifikasikan kebutuhan manusia dalam bentuk piramida yang terdiri dari 5 tingkatan, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Yang kedua yaitu aktualisasi diri. Maslow memperkenalkan konsep aktualisasi diri sebagai tingkat tertinggi dari pertumbuhan manusia. Ini adalah keadaan di mana seorang mencapai pemenuhan penuh dari potensi dirinya yang ditandai dengan kreativitas, kemandirian, dan pemahaman diri. Maslow mempelajari tokoh-tokoh terkenal yang dianggap mengaktualisasikan diri, seperti Albert Einstein dan Eleanor Roosevelt, dan mendeskripsikan ciri-ciri unik dari orang-orang yang telah mencapai tingkat ini. Yang ketiga yaitu psikologi humanistik. Bersama dengan Carl Rogers, Maslow dianggap sebagai bapak psikologi humanistik yang menekankan pendekatan yang lebih positif terhadap kesehatan mental. Berbeda dari psikologi behavioristik atau psikoanalisis, psikologi humanistik melihat manusia sebagai individu yang memiliki kebebasan dan potensi untuk pertumbuhan, serta menekankan pentingnya pengalaman subjektif dan motivasi intrinsik. Karya-karya Abraham Maslow. Yang pertama yaitu Toward a Psychology of Being. Ini adalah karya yang mengeksplorasi psikologi humanistik dengan fokus pada potensi dan perkembangan manusia. Maslow memperluas konsep aktualisasi diri yang ia kembangkan sebelumnya, mendiskusikan bagaimana individu dapat mencapai kehidupan yang bermakna dan memuaskan dengan memenuhi potensi penuh mereka. Buku ini menjelaskan bahwa manusia memiliki dorongan alamiah untuk pertumbuhan, kreativitas, dan pencapaian diri yang disebut Maslow sebagai being atau menjadi. Yang kedua yaitu The Further Reaches of Human Nature.
Karya ini berisi kumpulan esai Abraham Maslow yang mendalami ide-ide psikologi humanistik dan transpersonal yang ia kembangkan di akhir karirnya. Dalam buku ini, Maslow memperluas konsep aktualisasi diri dan memperkenalkan psikologi transpersonal yang berfokus pada pengalaman manusia di luar batas ego dan identitas pribadi, yang mengarahkan pembaca pada potensi spiritual dan pencerahan. Yang ketiga yaitu Toward a Psychology of Being. Karya ini membahas psikologi humanistik dan pandangan Maslow tentang potensi dan pertumbuhan manusia. Dalam buku ini, Maslow memperluas gagasannya tentang aktualisasi diri dan memperkenalkan konsep bahwa manusia dapat mencapai kehidupan yang bermakna melalui pemenuhan potensi tertinggi mereka. Ia menekankan bahwa manusia bukan hanya makhluk yang terdorong oleh kebutuhan dasar, tetapi juga oleh keinginan untuk mengalami pemenuhan diri dan memiliki tujuan yang lebih dalam hidup. Stanislav dan Christina Grof. Stanislav Grof dan Christina Grof adalah pasangan yang dikenal dalam bidang psikologi transpersonal dan terapi berbasis pengalaman. Keduanya telah berkontribusi secara signifikan dalam pengembangan metode terapi yang berfokus pada pengalaman spiritual dan transpersonal. Mereka terkenal karena penelitiannya tentang pengalaman transpersonal dan gangguan terapi berbasis pengalaman yang mendalam, termasuk penggunaan substansi psikoaktif dan teknik pernapasan. Kontribusinya di bidang psikologi yaitu pengalaman perinatal. Grof mengembangkan konsep pengalaman perinatal yang merujuk pada pengalaman yang terkait dengan kelahiran dan dampaknya pada psikologis individu. Diidentifikasikan dalam tahap yaitu tahap pertama pengalaman dalam rahim yang mencakup perasaan aman dan nyaman. Tahap kedua proses kelahiran yang menyakitkan yang dapat menciptakan perasaan terjebak dan ketidakberdayaan. Tahap ketiga kelahiran itu sendiri yang seringkali disertai dengan pengalaman transformatif. Dan tahap terakhir yaitu tahap keempat, pengalaman setelah kelahiran yang mencakup perasaan keterhubungan dengan dunia dan orang lain. Kontribusi berikutnya yaitu holotropic breathwork bersama dengan Christina yang mengembangkan teknik holoterapi ini yang menggunakan pernapasan yang lebih cepat dan musik untuk membantu individu mencapai keadaan kesadaran yang lebih dalam. Dalam keadaan ini, individu dapat mengalami perasaan keterhubungan dengan alam semesta, pengalaman spiritual, dan wawasan mendalam tentang diri mereka. Kontribusi berikutnya, penulisan dan pendidikan. Christina telah menulis beberapa buku dan artikel tentang pengalaman spiritual, terapi, dan psikologi transpersonal. Ia juga terlibat dalam pelatihan dan pendidikan bagi para praktisi di bidang ini. Beberapa karyanya yaitu The Holotropic Breathwork, A New Approach to Self-Exploration and Therapy. Buku ini menjelaskan metode holotropic breathwork yang dikembangkan oleh Stanislav dan Christina Grof, serta bagaimana teknik ini dapat digunakan untuk eksplorasi diri dan penyembuhan. Yang kedua, The Transpersonal, A New Perspective in Psychotherapy. Dalam karya ini, mereka membahas pentingnya perspektif transpersonal dalam psikoterapi dan bagaimana pengalaman spiritual dapat diintegrasikan ke dalam praktik terapeutik. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.